Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Udah lama ya kita tidak berjumpa, terutama di ruang sekolah minggu yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat, terutama untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita mau menyapa Tuhan dulu. Yuk, mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga Tuhan, terima kasih untuk segala kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau juga telah membangunkan kami dari istirahat kami ya Bapa. Dan Engkau juga telah memampukan kami juga untuk dapat bersama-sama untuk melakukan ibadah online ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Kau memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang salah satu karakteristik nih selama beberapa bulan ini. Nah, salah satu yang paling akan kita dalami itu adalah tentang persahabatan. Nah, kalau kita mikir persahabatan, mungkin akan ada banyak ya tokoh Alkitab yang bisa kita contohi. Tapi yang pasti nomor satu menjadi contoh adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu kan lagunya Tuhan Yesus Sahabatku? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tuhan Yesus Sahabatku, tercinta dan harap, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagi. Kita ulangi lagi nih sekali lagi. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya melebihi segalanya bagiku, melebihi segalanya bagiku. Nah, adik-adik, kalau kita tahu, ya kita bisa datang ke Tuhan Yesus untuk kita cerita apa saja yang kita keluhkan atau yang misalnya kita rasakan. Tetapi bukan hanya pada saat ini aja, tapi sejak dulu ketika Tuhan Yesus sudah lahir sebagai manusia, dia menunjukkan sifat-sifat seorang sahabat. Nah, kira-kira cerita mana ya yang bisa kita dengar? Nah, sebelum kita masuk ke firman, yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga Tuhan, terima kasih untuk segala kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pujian-pujian yang dapat kami naikkan. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati firman-Mu ya Bapa, dan juga membuka hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hati kami.
Ya Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, cerita akan dibawakan oleh Kak Inge. Silakan Kak Inge. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan Kak Inge di sini. Sudah lama ya kita nggak bertemu. Semoga kalian tetap kuat dan sehat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, siapa yang di sini punya teman? Atau mungkin punya sahabat? Nah, kira-kira bedanya teman sama sahabat apa sih? Biasanya kalau teman itu ada berapa? Cuma 1, 2, atau 5, atau 10. Wah, teman-teman itu bisa banyak ya. Tapi kalau sahabat biasanya cuma 1 atau mungkin cuma 2. Kenapa sih? Kenapa sih cuma 1 atau 2? Nah, ternyata kalau sahabat itu yang sering kita tolong, yang sering main bersama, yang sering apa lagi ya? Yang sering diajak curhat, atau apalagi ya? Oh iya, kalau kita salah itu biasanya dia yang menegur kita. Nah, adik-adik, karena sekarang kalian ada di rumah, ya, kira-kira siapa ya yang jadi sahabat dan teman-teman kalian? Siapa ya? Oh iya, yang menjadi sahabat dan teman-teman kalian adalah keluarga kalian sendiri. Siapa aja tuh? Papa, mama, kakak, adik, atau di rumah ada om tante. Bisa juga om tante, opa, oma, atau mbak yang biasanya bantuin kita. Ya, jadi begitu banyak sahabat-sahabat kita yang ternyata ada di dalam keluarga, bukan hanya di luar rumah kita. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, dari diambil Alkitabnya, kita buka di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Oke adik-adik, Kak Inge tunggu nih. Coba dibuka Alkitabnya dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Oke. Sudah semuanya? Tapi untuk firman Tuhan hari ini, adik-adik semua bacanya dengan papa dan mama di rumah. Nanti kita akan nonton filmnya. Tentang apa judulnya? Lazarus dibangkitkan. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal.
Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia. ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku.
Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus dan mereka percaya padanya. Adik-adik, tadi kita sudah nonton filmnya. Gimana ya perasaannya Tuhan Yesus pada saat melihat sahabatnya bersedih? Bahkan Tuhan Yesus pun ikut menangis. Siapa sahabatnya yang kita baca tadi, yang dan kita lihat tadi? Marta dan Maria. Kenapa dia bisa sedih? Ternyata saudaranya meninggal. Yesus pun ternyata sangat sedih, bahkan menangis. Hatinya sangat tersentuh dengan kejadian itu. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus datang pada saat Lazarus sudah meninggal? Padahal Marta dan Maria kan sudah memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak datang untuk menyembuhkan? Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus melakukan semua pekerjaannya dengan waktu dan caranya sendiri. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, melakukan mujizat dengan membangkitkan Lazarus. Dengan mujizat ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa siapa dia sebenarnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang merupakan kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus juga ingin menunjukkan kalau dia sangat berkuasa dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Sama kematian pun dia berkuasa. Dan Tuhan Yesus juga berkuasa sebagai sahabat untuk diri kita. Nah, kok berkuasa sebagai sahabat ya? Iya, sebagai sahabat dia berkuasa. Berkuasa ngapain? Berkuasa untuk menolong kita. Berkuasa apa lagi? Berkuasa untuk selalu menghibur kita saat kita sedih. Berkuasa apa lagi? Berkuasa selalu menegur kita pada saat kita salah jalan atau melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, adik-adik, sungguh luar biasanya kalau kita punya sahabat Tuhan Yesus. Dia bisa melakukan apapun buat kita. Menjaga kita, selalu apalagi ya, menghibur kita pada saat kita sedih. Padahal kita nggak ngomong loh. Dalam hati kita, Tuhan Yesus selalu mendengar pada saat kita sedih. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Atau dia mau menjadi sahabat yang terbaik untuk teman-teman di sekitarnya? Siapa? Ayo adik-adik. Ada yang mau? Wah, ternyata banyak juga ya yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Kak ini juga mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Karena Kak ini nggak mau Tuhan Yesus selalu membiarkan Kak ini sendiri. Tuhan Yesus, aku ingin Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Ya, nah adik-adik, kalau adik-adik pengen menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, adik-adik juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Misalnya apa? Menolong teman, membantu teman, ya, mendengarkan teman kita kalau dia lagi curhat, pasang kupingnya, ya. Kemudian kalau temannya lagi berantem, kamu jangan berantem, harus diakurkan kembali. Kemudian apalagi? Selalu menegur dia pada saat dia melakukan kesalahan. Ya.
Jadi begitu banyak kebaikan Tuhan Yesus untuk diri kita yang kita bisa beri contoh untuk sahabat-sahabat kita di sekitar kita. Ya, oke, adik-adik, kita lihat ayat hafalannya dari Amsal 17 ayat 17. Nah, Amsal 17 ayat 17 di sini mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, jadi ini harus dihafalkan di rumah. Ya, oke. Mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi sahabat-sahabat yang setia untuk teman-teman kami. Terlebih kami boleh menjadi sahabat Tuhan Yesus yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Agar kami selalu menjalankan apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita kembali ke Kak Liv. Silakan Kak Liv. Thank you Kak Inge untuk firman-Nya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah contoh sahabat yang baik dari kisahnya dengan Lazarus. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, kita mau nggak nih menjadi seorang sahabat buat teman kita? Nah, contohnya seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Contoh yang lain, yang bagaimana sih untuk mulai jadi sahabat yang baik? Kita tunggu minggu depan. Jadi, jangan lupa, minggu depan ada lagi ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik. Berhubung kita tidak bertemu ya, kita nggak ketemu nih. Oke, jadi bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, persembahannya disimpan dulu. Mau disimpan di amplop, boleh. Disimpan di tabungan, boleh. Disimpan di dompet selama nggak dijajanin, boleh. Gitu ya. Nanti pas kita udah ketemu lagi, jangan lupa untuk dibawa. Oke? Oke, untuk cara yang kedua, bisa nih adik-adik kasih ke mama papa. Terus bilang, Ma, Pa, ini adalah uangku untuk persembahan. Jadi nanti ditransfer sekalian ya, bareng persembahan mama sama papa. Itu bisa. Oke? Nah, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita mau mengucapkan bahwa kita mau mengikut Yesus, dan bukan hanya mengikut sebagai seorang hamba, tapi juga sebagai seorang sahabat. Justru karena Tuhan Yesus sahabat kita, pasti kita juga mau ikut dong, meskipun kadang kita sendiri mengikut. Yuk, kita nyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman dan ibadah yang dapat kami lakukan ya Bapa. Biarlah ya Bapa, kami selalu mau untuk menurut contoh-Mu ya Bapa.
untuk menjadikan diri kami sebagai seorang sahabat yang baik. Biarlah ya Bapa, dari firman yang kami terima itu semua dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Kamu tetap memberkati kami ya Bapa, agar dalam setiap aktivitas kami dapat semakin memuliakan nama-Mu saja. Dan juga kiranya Kamu memberkati setiap keluarga kami ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau juga mencukupkan semua kebutuhan kami dan menjadikan kami juga saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo semuanya. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu nih. Selamat. Iya. Apa Kak? Selamat naik kelas lo ya. Kan sekarang udah naik Naik kelas kelas. mereka. Iya. Iya. Apa sekarang? Bulan Juli kan, udah bulan Juli akhir pula. Oh my god. Ya ampun. OMG. Maaf ya adik-adik karena kelamaan di rumah jadi kayak begini. Bukan faktor lu kan. Hmm. Nah, adik-adik, untuk minggu depan, adik-adik, terutama yang kelas 6, bisa langsung ikut ibadah yang tunas remaja. Oke. Nah, adik-adik bisa ikut yang Bina Warga. Bisa lihat linknya di sini. Cekidot, boleh? Atau di Ignite. Check it out here. Nah, untuk yang lainnya, silakan tetap bersama dengan kami, kakak-kakak yang ngehits ini. Asik. Iya. Oke. Kalau gitu, kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye.